Ustazah sharekan lagi yang tadi kita pelajari. Nah, ini ya tadi ya. Nah, Ustazah ulang dari awal lagi. Kita hari ini belajar tentang pengumpulan data ya. Ini. Bentar. Ya. Kita ya, hari ini kita belajar tentang pengumpulan data. Ya, tadi kita sudah mohon maaf yang masih di sampingnya ada suara adiknya, kakaknya. Silakan di-mute dulu supaya tidak mengganggu ya. Ya, ini tadi pengertian data. Ya, sudah kita bahas. Kemudian macam-macam data, ada 2 macam ya. Yang pertama tadi data apa? Data primer sama data sekunder. Betul, ya. Kalau data primer itu datanya diperoleh dari pengukuran secara langsung. Ya, seperti ketika kita mengukur berat badan dan tinggi badan. Ya, itu dibutuhkan atau didapatkan sebuah data yang dinamakan dengan data primer. Ya. Kemudian yang kedua adalah data sekunder. Ya, apa itu data sekunder? Data sekunder itu data yang diperoleh dari pengukuran secara tidak langsung. Nah, contohnya ini, Benny ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Golongan darah semua siswa didapatkan dari buku catatan di ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS. Benny datang ke ruang UKS untuk mencatat data golongan darah teman-temannya. Nah, seperti ini. Kan Benny enggak menguji golongan darahnya sendiri-sendiri kan, enggak diambil darahnya terus dites kan, enggak. Ya, Benny mengambil data dari dicuri semua darahnya teman. Enggak, kan enggak seperti itu ya. Iya, kan ngambilnya mencatat dari UKS, dari buku yang ada di UKS. Nah, kalau enggak mengukur secara langsung seperti itu dinamakan dengan data sekunder. Ya. Itu adalah macam-macam data. Ada data primer dan data sekunder. Ya. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Ya, bagaimana Ustazah teknik pengumpulan data? Tadi sudah Ustazah sampaikan. Di sini itu metode atau teknik pengumpulan data bisa melalui ini tadi ya. Ada angket, wawancara, pengamatan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu. Ya, teknik pengumpulan data yang pertama bisa dilakukan dengan melakukan tes. Ya. Biasanya tes itu dilakukan untuk mengukur apa? Untuk mengukur atau melihat nilai ulangan, kemudian nilai ujian. Ya, biasanya dilakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan tes. Ya, kalau di sekolah biasanya Bapak Ibu guru, ustadzah untuk mengukur atau melihat nilai ulangan kalian bisa dilakukan dengan tes. Kemudian setelah tes atau kalian itu loh Mbak, Mas, ya. Setelah melakukan itu kemudian dikumpulkan, ditulis satu persatu. Mas Evan dapat 80, Mbak Sakila dapat 65, Mas Atta dapat 70. Nah, ini dapat ini ditulis semua. Ini dinamakan sebagai sebuah data. Data apa ini? Data nilai ulangan. Ya, data nilai ulangan yang dikumpulkan dengan melakukan sebuah tes.
Ya, ayo Ustazah ingatkan sekali lagi, tidak ada yang chat, semuanya fokus. Gibran nge-spam chat di aku. Yuk, yang kedua, selain tes juga bisa melalui bertanya langsung. Ya, bertanya langsung itu gimana? Ya tanya langsung untuk mengumpulkan sebuah data. Misalnya ini ya, Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman di kelasnya. Nah, untuk itu kan dia harus bertanya langsung ke temannya. Ya, kamu suka apa? Sebelum bertanya, berarti harus disiapkan sebuah pertanyaannya. Misalnya ini tadi ya, ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Berarti pertanyaannya ada dua. Apakah buah yang kamu sukai? Apakah buah yang tidak kamu sukai? Hasilnya ditulis seperti ini. Ya, namanya siapa? Edo. Buah yang disukai apa? Apel. Buah yang tidak disukai apa? Pisang. Kalau sudah semuanya, ini dinamakan sebuah data. Data apakah ini? Data buah yang disukai dan buah yang tidak disukai dengan cara bertanya langsung. Ya. Kemudian yang ketiga, ada isian singkat atau yang dinamakan dengan angket. Ya, isian singkat. Kalau pengumpulan data melalui isian singkat, berarti orang tersebut harus menyiapkan sebuah angketnya, sebuah lembaran yang isinya berisi pertanyaan-pertanyaan. Seperti ini ya. Ini angketnya. Pengumpulan data dengan lembar isian, yaitu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, nanti baru ditulis, dibuat sebuah data. Contohnya ini lembar isian singkatnya. Nama siapa? Alamatnya di mana? Tinggi badannya berapa? Berat badannya berapa? Golongan darahnya berapa? Nah, biasanya isian singkat ini digunakan kalau orangnya itu ingin mengetahui data, tapi orangnya itu banyak yang mau didata itu banyak. Misalnya di SD Alam Ar-Rahmah, ya, muridnya kan buahnya, ya, sekitar 500 siswa. Nah, kan nggak mungkin ustadzah itu menanyai dan menulis satu persatu. Namamu siapa? Ditulis. Tinggi badan, alamatmu di mana? Ditulis satu-satu, kan enggak. Ya, supaya lebih efisien waktunya, maka dibuatlah sebuah angket. Disuruh ngisi kalian. Nama misalnya Evan, alamatnya Reza, wes ganti. Nama Reza, alamat Malang. Batu, tinggi badannya berapa gitu ya. Ya, terus kemudian yang lainnya ngisi juga. Yang lainnya lagi mengisi juga. Kalau sudah dikumpulkan ke ustadzah, nanti ustadzah data, ditulis semua sama ustadzah, baru terbuatlah sebuah data. Ya, melalui isian singkat atau angket. Ya, aduh sudah ngantuk ustadzah. Kurang satu. Kemudian selain ada tadi melalui tes, bertanya langsung dan singkat, ada juga melalui pencatatan langsung. Seperti tadi yang di data primer ini. Nah, ya, seperti ini ya. Misalnya ini ada seorang anak ingin memperoleh data berat badan siswa. Maka bagaimana? Kan anaknya diukur. Kemudian kalau sudah ditulis langsung. Ya, kalau melalui pencatatan secara langsung begini, maka diperlukan sebuah lembaran yang berisi nama atau data yang dibutuhkan. Ya, misalnya seperti ini, dia kan mau mengukur berat badan teman-temannya, maka ditulis nama siswanya, kemudian berat badannya berapa. Ya.
Misalnya Siti diukur berat badannya. Oh, ternyata berat badannya adalah 30. Beni 27. Dayu 35. Misalnya. Ya. Kalau sudah ditulis semua, didapatlah sebuah data tentang berat badan. Melalui apa? Melalui pencatatan langsung. Ya. Itu tadi tentang teknik pengumpulan data. Yuk kita ulang lagi. Ada berapa macam teknik pengumpulan data? Dua. Ada teknik pengumpulan data. Tiga. Apa? Empat. Ayo. 1, 2, 3, 4. Ya, ada berapa? Ada 4. Ya, 1 dengan cara tes. Ya, melalui tes. 2 melalui bertanya langsung. 3 melalui isian singkat atau singkat. Dan yang keempat melalui pencatatan langsung. Sudah paham bedanya apa? Ya. Setelah ini silakan kalian di rumah ya. Kalian di rumah membuat data, terserah data tentang apa? Data tentang berat badan atau tinggi badan, atau ukuran sepatu, atau tinggi badan, atau yang lainnya, atau buah kesukaan, makanan kesukaan, boleh dalam keluarga kalian. Ya. Di dalam keluarga itu ayahnya, semuanya apa satu saja? Satu aja ya. Ayahnya, adiknya, kakaknya, saudaranya, ayahnya, adiknya, kemudian saudaranya. Ya, satu aja misalnya, aku ingin membuat data tentang berat badan. Data tentang berat badan, misalnya begitu. Nanti kalian lakukan pendataan dulu. Ya, kalau sudah mendapatkan informasinya, kalian buat berat badan, kalian buat sebuah tabel, kemudian ditulis semua datanya. Ya, misalnya begini, tulis semua datanya. Ya, misalnya begini, data berat. Kok berapa orang lah di rumah? Kamu ada berapa orang? Ya, di rumah cuma ada 3. Data berat badan keluarga. Ya, misal begini. Kemudian ditulis melalui apa dulu? Menggunakan apa? Melalui apa? Pengukuran apa? Pengukuran langsung. Misal gini ya, melalui pengukuran langsung. Ditulis tekniknya menggunakan apa? Ditulis. Kalau sudah datanya masuk. Misalnya ini ya, ini nama, ini nama. Di sini berat badan. Gini ya, sini berat. Misal di sini kalau di sini ya ada namanya Riza. Misal di sini kalau di sini ya berat badannya berapa? Setelah diukur ya 28 kilogram. Atau enggak usah kilogramnya ditulis, itu berarti di sini di dalam kilogram. Ada Fasihah. Berapa beratnya? Misalnya 27. Ya, atau misalnya seperti 27 dikira 28.
27 gram, Mas. Loh, ini ada tulisan kilogram ini. Ya, kan sudah ada kilogramnya di atas. Ya. Kalau misalnya ada lagi di dalam keluargamu ada 10 orang, ya berarti 10 orang. Siapa. Ya, itu ya. Nah, contohnya seperti silakan ditulis juga, tidak harus pengukuran langsung. Bisa juga kalian menggunakan seperti ini. Bertanya langsung boleh. Berarti kalau bertanya langsung ditulis di sini. Bertanya langsung. Ya, gitu ya. Kalau kalian melalui tes, ya tulis tes. Tapi kan nggak mungkin tes. Ya, kalau Ustadzah ini melalui pengura. Bertanya ini Ustadzah. Bertanya, Ustadzah enggak utur, tapi Ustadzah langsung bertanya langsung ya. Setelah ini ya, silakan dikerjakan di rumah. Sudah paham tugasnya hari ini? Gampang ya, gampang sekali buat data ya. Datanya apa ditulis, kemudian tekniknya bagaimana ditulis, datanya juga dimasukkan. Ya, itu ya. Bikin datanya Silakan. Iya, kayak gini contohnya. Kayak gini wes Mas. Di contoh. Satu aja, Ustazah. Iya, satu aja. Ya. Ya. Satu Ini aja. Iya, boleh berat badan, boleh tinggi badan, boleh ukuran sepatu, ya, boleh makanan kesukaan atau hobi, boleh. Yang penting ditulis data apa, kemudian tekniknya kalian menggunakan teknik apa. Ya, apakah bertanya langsung ataukah melalui pengukuran ditulis ya. Kalau sudah nanti dikirimkan ke pengakunya masing-masing ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sebutkan nama kalau ada yang mau bertanya. Enggak ada ya. Kalau enggak ada, setelah ini silakan masih ada waktu ya sebelum jam 9. Karena jam 9 nanti kalian akan Zoom bahasa Inggris. Sekarang masih jam 9 kurang. Bisa dikerjakan dulu matematikanya. Kalau sudah dikirim ke Ustadzah, baru nanti ikut gabung di Zoom bahasa Inggris jam 9. Ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Insya Allah mudah tugas hari ini. Silakan belajar di rumah. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat buat kalian ya. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.